Antikristus itu yang menolak Yesus manusia atau Yesus datang sebagai manusia. Saya ulang. Antikristus itu menolak Yesus manusia atau Yesus datang sebagai manusia. Ya, ada yang nanya ke saya nih. Saya pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. 1 menit pasti ya, 1 menit. Tapi ini kita lama-lamain lah ya. Biar apa? Biar penjelasannya bisa komprehensif. Pak Pendeta HTD, Antikristus itu yang menolak Yesus itu manusia, ataukah Yesus itu datang sebagai manusia? Lalu saya tanya balik, emangnya kenapa? Ada mukalab, Pak Pendeta HTD. Mukalab ini teriak-teriak kenceng sekali. Kalian semua yang orang Kristen itu, kalian antikristus itu, karena Anda menolak Yesus itu manusia. Anda malah jadikan Yesus itu Tuhan, katanya. Siapa yang ngomong gitu? Mukalab, Pak. Ya, itu para mukalab itu ngomong kenceng banget seperti itu. Orang Kristen itu antikristus karena menolak Yesus itu manusia. Ya, malah menjadikan Yesus itu Tuhan. Lalu dia juga bisa menyebutkan ayat 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, Bapak Ibu Saudara, lah itu ayatnya udah disebut sama mukalab. Mukalab itu tidak punya kemalu, Pak. Mukalab itu punyanya ke koar-koar, dia punya. Ke nyebar bau mulut dia punya. Ke ngeyel dia punya. Ke ngotot dia punya. Ke jago tafsir dia punya. Tapi dia tidak punya kemalu. Kalau kemalu dia nggak punya. Pak Pendeta HTD ini bisa aja. Mukalab tidak punya kemalu. Kalau ke koar-koar punya, kalau ke nyebar bau mulut punya, kalau ke ngeyel punya, ke ngotot punya, ke tafsir punya. Tapi kalau ke malu dia nggak punya. Makanya dia nggak jangan harap mukalab itu malu. Tadi sudah disebut 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa katanya? Antikristus itu yang menolak atau yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Jadi antikristus itu bukan yang tidak mengakui Yesus itu manusia, tetapi Yesus datang sebagai manusia. Ya, Lukas 2 ayat 7. Yesus datang sebagai anak laki-laki yang sulung. Anaknya Maria itu manusia bukan? Manusia. Sayang disayang, 85% gereja di luar sana menolak Lukas 2 ayat 7. Mereka menolak Yesus itu datang lahir sebagai anak laki-laki, anaknya yang sulung Maria. Mereka mengimani Yesus itu datang sebagai manusia 100%, Tuhan 100%. Maka benar 100%. Gereja di luar sana, 85% gereja di luar sana adalah antikristus itu karena menolak Yesus datang sebagai manusia. Jadi mukalab benar kalau diterapkan kepada 85% gereja di luar sana. Tapi menerapkannya bukan kok menolak Yesus itu manusia, tapi menolak Yesus datang sebagai manusia. Kami orang Kristen, ya, kami menolak kalau Yesus itu datang sebagai manusia 100%, Tuhan 100%. Kami menghiyakan atau mengimani atau menerima Yesus itu datang sebagai manusia. Waktu itu tahun 1 Masehi, ya 1 Masehi, ayatnya Lukas 2 ayat 7, ya. Yesus datang sebagai anak laki-laki, anaknya yang sulung Maria. Very clear sampai sini. Lalu mukalab memelintir ayat ini, ya.
Bapak Ibu Saudara, kami mengimani sebagai orang Kristen. Nih kalau saya kan Kristen, saya bukan Tritunggal ya. Yesus itu datang sebagai manusia, sebagai anak laki-laki yang sulung. Nah, yang menjadi masalah sekarang Yesus jadi apa? Ya, kami Kristen meyakini, ya ikutin perkataan Yesus toh. Yesus berkata tentang dirinya. Yesus sekarang jadi apa, Pak Pendeta Dede? Ya jadi Tuhan, Allah, Allah segala Allah, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Rab segala Rab, Maha Kuasa, Alfa Omega. Ya, penguasa surga yang disembah di surga itu Yesus sekarang itu. Lalu mukalaf melintir, ya. Orang Kristen kalau tidak mengakui Yesus itu cuman jadi manusia, ya, tetapi malah mengakui sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka itu antikristus ya. Kamu nggak tahu ya, sorry ya, mukalaf ya. Kamu kan tidak punya kemalu, punyanya cuman kekoar-koar, kenyebar bau mulut punya kamu. Kalau kemalu nggak punya, kamu nggak tahu malu kan? Ya jelas, ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, Yesus itu datang sebagai manusia. Datang, bukannya Yesus itu manusia. Yesus ya Allah kok. Pernah jadi manusia, Pak? Pernah, 33 tahun doang. Malu nggak itu, Pak? Orang-orang mukalaf yang gitu. Kan mukalaf tidak punya kemalu. Dia punyanya ke koar-koar, punyanya ke nyebar bau mulut. Kemalu dia nggak punya. Ini bisa aja. Ya, lalu mukalaf ini sebenarnya di Alkitab disebut apa, Pak? Mukalaf ini, yang mereka di luar sana ngaku-ngaku mukalaf. Alkitab menyebutnya sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam Matius 7 ayat 6 itu doanya panjang-panjang gitu. Coba aja lihat. Kalau benar, ya, Matius 6 ayat 7, mereka kalau berdoa bertele-tele, diulang-ulang panjang-panjang, benar nggak? Kalau benar berarti dia cocok dikatakan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan juga orang yang tidak beriman. Kerjaannya tidak memelihara rumah tangga, tukang cerai, tukang kawin. Benar nggak? Cocok nggak? Kalau itu cocok, maka cocoklah sebutan untuk mereka adalah orang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Benar ya? 1 Timotius 5 ayat 8. Mereka tidak memelihara rumah tangga, ya, tukang kawin, cerai. Nah, cocok untuk mereka. Makanya cek aja. Kalau mukalaf ini ternyata cocok dengan 1 Timotius 5 ayat 8, berarti dia cocok disebut orang tidak beriman. Ya, kalau mukalaf ini cocok dengan Matius 6 ayat 7, doanya panjang-panjang diulang-ulang, maka dia cocok disebut orang yang tidak mengenal Allah. Loh, kalau HTD itu pakai ayat, ya, sama-sama nyebut orang, ya, sama-sama menilai seseorang itu pakai ayat, ya. Kalau mukalaf tidak punya kemalu, makanya dia bilang orang Kristen itu antikristus sebab tidak mau mengakui Yesus itu manusia, padahal Yesus datang sebagai manusia. Very clear, Bapak Ibu Saudara, kami mengakui Yesus datang sebagai manusia. Jadi antikristus sejati itu siapa? 85% gereja di luar sana yang disponsori oleh gereja Tritunggal penyembah Bapa. Jadi penyembah Bapa ini komplit, Pak, ya. Antikristus iya, betul. 666 iya, betul. Babel besar iya, betul. Pembuat kejahatan iya, betul. Kambing terkutuk iya. Iya, itu semua itu gelarnya Tritunggal. Para penyembah Bapa, ya, terkena halusinasi masuk surga ya, Pak. Lah iya, kasihan banget. Tapi kan mereka memakai konsep lebih baik masuk neraka asal rame-rame. Itu Tritunggal itu, ya. Ya Tritunggal seperti itu. Ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan rame, Pak. Banyak pengikutnya. Gitu. Pengikut Tritunggal 85% nanti jumlahnya menjadi 666 miliar di neraka. Penghuni neraka adalah 666 miliar, ya, bukan hanya Tritunggal saja, tetapi semua umat manusia yang menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega itu. Sedangkan penghuni surga itu hanya 100 miliar plus. Sedangkan daya tampung surga adalah 1,7 triliun. Ya, masih lama untuk bumi baru, untuk orang-orang di bumi baru nanti. Very clear. Jadi antikristus itu
menolak Yesus manusia atau Yesus datang sebagai manusia. Yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Ya, very clear. Sedangkan para mukalaf yang berkoar-koar, yang tidak punya kemalu, ya, itu adalah mereka lebih tepat disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 7 yang ciri-cirinya doanya panjang-panjang diulang-ulang, atau dia juga disebut orang yang tidak beriman dengan 1 Timotius 5 ayat 8. Ciri-cirinya adalah tidak memelihara rumah tangga, kawin cerai gitu, cerai kawin cerai gitu. Silahkan Anda teliti sendiri cocok apa enggak, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, nggak usah koar-koar nyebar bau mulut, nggak usah berkoar-koar, nggak punya kemalu, ya. Lebih baik kita toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Pendeta HTD ini bikin istilah macem-macem, ya, tapi bener semua, ya, cocok semua, ya, seperti itu. Nanti viral ini, mukalaf itu ternyata tidak punya kemalu, dia punyanya ke koar-koar, ke nyebar bau mulut, ke ngeyel, ke ngotot, ke tafsir, tapi nggak punya kemalu. Nah, gitu. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.